terbuka dan bebas pada momen tertentu sehingga dapat menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat kita dalam rangka transparansi pemerintahan ini, dalam rangka akuntabilitas publik, dan juga dalam rangka partisipasi masyarakat untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Saudara sekalian, akhir-akhir ini juga kita menonton perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya semua manusia ingin berkuasa. Sekurang-kurangnya berkuasa untuk di atas dirinya sendiri. Sekurang-kurangnya ingin berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau bisa juga berkuasa atas orang lain. Segala cara ditempuh untuk memperoleh kekuasaan itu. Ya kalau baik, tapi seringkali juga tidak baik. Nah inilah yang menyebabkan yang kita tonton selama ini sebenarnya yang terjadi adalah perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik. Sesungguhnya kekuasaan itu bersumber sekurang-kurangnya dari 4 hal. Zaman dulu orang berkuasa karena fisiknya hebat, badan besar, otot kekar, sakti, ya zaman dulu. Kemudian bergerak ke spiritual power. Jadi yang pertama physical power, yang kedua spiritual power. Para alim ulama, para pendeta berkuasa atas nama Tuhan, dia bisa menguasai orang lain. Kemudian berikutnya lagi berkembang menjadi financial power. Orang yang kaya, dengan uangnya dia bisa menguasai apa saja dan siapa saja. Selanjutnya intellectual power. Jadi orang yang pintar, orang yang cendekia, orang yang berilmu tinggi, itulah yang berkuasa. Itulah saudara perkembangan aliran kekuasaan. Tetapi orang cenderung rakus serakah, ingin menguasai segala-galanya dan selama-lamanya. Nah inilah hal-hal yang menyebabkan saudara sekalian yang kita tonton selama ini, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Bali. Selama kita semua saling memahami, saling pegang rasa, tepo siro, mulat salire, kemudian kita tetap mengamalkan ajaran agama kita, Dharma, Artha, Kama, Moksa, Tapa, Prata, Yoga, Samadhi, Tri, Kaya, Parisuddha. Saya yakin kita di Bali akan tetap aman, damai, tidak terjadi benturan-benturan yang tidak kita inginkan. Saya kira itulah pendahuluan saya. Mudah-mudahan segala pikiran yang jernih akan hadir di tempat yang baik ini. Sekali lagi, saya mengharapkan masukan, kritikan, usulan, saran dari para hadirin yang saya hormati. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Amat Presiden, kawan, saya ditulis Presiden. Lahir Nusa Penida, selamat dengan bahasa Sakti dan Nabi. Saya langsung saja. Masalah nomor 1, soal upaya penerimaan kinerja Bupati Bungku Muhammad Sulaiman. Akhir-akhir ini, berkali-kali ada upaya menerimakan kinerja Bupati Bungku Muhammad Sulaiman dengan berbagai cara. Salah satu adalah bahwa Pak Muhammad Sulaiman ini mengusanisasi, apa-apa dari Nusa Penida, pejabat dari Nusa Penida. Kemudian yang kedua, anggaran. Sekarang jatuhnya urusan dan banyak, padahal sedikit orang itu tidak mengerti bahwa di lumbungnya dapat kecamatan di Nusa Penida dan miskin. Wajar kali itu, wajar saya kira. Nomor 2, Nusa Penida ini sekarang dijadikan dulu bupati sebelum dijadikan sapi perah dia. Penghasil Nusa Penida banyak, mendongkrak dari lumbung. Oleh karena itu, sedikit masyarakat jangan sombong. Dijadikan sapi perahan, sapi yang diperah, susunya juga berlumbung. Ya. Kemudian kompensasinya tidak terlalu banyak.
Ini apa di koran saya baca ini kontroversi, katanya beli negara tidak berhasil. Tetapi di 2014 ini booming dengan bermacam-macam prestasi dan apa namanya itu penghargaan. Nah ini tentu tidak kalah pentingnya ya para pimpinan SAPD yang sangat maksimal, terutama 5 yang disebutkan sekarang. Pertama adalah BPMPD sangat maksimal kerja beliau. Kedua kesehatan, ya, dinas kesehatan. Ketiga dinas peternakan. Keempat dinas pertanian. Kelima dinas koperasi. Terima kasih. Mohon itu nanti saya berikan apa namanya aspirasi pemilihan yang aman. Ya, bukan berarti pemilihannya tidak, tapi yang maksimal itu cuma sudah maksimal, yang sangat maksimal, yang lainnya maksimal kan nilainya. Kemudian yang nomor 3 soal kebutuhan tenaga kerja khususnya kesehatan ini tidak aku mohon ditambah karena ini terutama bidang apa namanya bidang tenaga analis sangat penting karena tenaga analis perawat ini karena tenaga analis sebenarnya baru satu dari Lombok ini dari bulan Lombok yang satu lagi ini baru pengabdian dan anehnya di Nusa Penida itu salah khususnya tidak didaftarkan dulu. Bagaimana kades tahu ya? Tahu saya terpaksa menolak dari lokasi itu. Saya langsung kita menghadap ke dinas kesehatan. Ya syukurlah dia menerima dengan baik. Ya mohon maaf Pak Kades, saya mengganggu, kami mengganggu. Yang berikutnya soal penggunaan kekerasan ini penting juga Pak Gub. Yang dulu malam baru transportasi sangat liar, bahkan hampir beringin saya terbakar di sana. Padahal itu PHDI sudah berikan anjuran, beberapa bupati, wali kota, karena itu di Mata Lombok sekarang mohon hormat ini untuk menyempipi ini ya supaya di tataran pelaksanaan, di tataran implementasi. Kalau belum nanti saya akan mungkin masih dulu saya akan telepon nanti beberapa pihak aparat. Itu yang mohon yang nomor 5 soal miliar mohon ini karena ini sudah banyak menguras Pak. Yang terakhir ya ini mohon karena saya tidak terlalu banyak mohon nanti ini aku menyikapi ini. Cuma mohon santai oh. Terima kasih soalan pelemahan kinerja Bupati Kelungkung. Jadi begini Pak Medan, pohon itu kalau makin tinggi makin kencang anginnya. Disitulah diperlukan pohonnya akarnya biar kuat. Kalau nggak kuat tumbang. Jadi saya harapkan Pak Suwirto Pak Utaraku sepanjang itu benar, ya tujuannya baik, mensejahterakan masyarakat. Tidak ada yang salah, jalan terus. Wajar kalau Nusa Penida menjadikan titik gravitasi istilahnya. Seseorang kalau jadi pemimpin atau ditugasi sesuatu dalam satu lingkungan tertentu, dia harus melihat titik gravitasinya mana. Kalau kita jadi gubernur, jadi bupati, ya itu ya tujuannya mensejahterakan rakyat. Jadi harus mencari mana bagian rakyat yang paling tidak sejahtera. Diidentifikasi, lalu kemudian dipelajari apa sebabnya. Setelah itu baru menerapkan program-program apa yang bisa menolong, mempercepat atau membantu masyarakat. Jadi tidak salah menurut saya. Kemudian soal capaian program Wali Mandala, ya biarlah orang lain yang seperti kita itu kan berpangan akhirnya. Tidak usah kita. Pengakuan itu tidak perlu dipaksa-paksakan, karena pengakuan yang dipaksakan itu pengakuan semu yang setiap saat bisa kempis, ya. Jadi tidak perlu. Jadi biar saja, bahkan kita bekerja itu dan harusnya tanpa mengharapkan hasil apapun untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat orang menguji kita harus siap bahwa ada ulat di dalam ujian itu.
makan makanan yang manis-manis, bikin kita diabetes kalau kebanyakan. Jadi jangan kebanyakan, santai aja. Itu soal prestasi. Jadi kalau ada satu orang yang betul-betul beritanya jelek, nggak apa-apa, berterima kasih. Karena sesungguhnya yang kita ketahui tentang kejelekan itu, kita itu belum seberapa sebenarnya. Jeleknya kita masih lebih banyak lagi, Pak. Yang dia tahu cuma sedikit. Jadi nggak apa-apa. Soal tenaga kontrak, jadi saya kira perlu dipersiapkan. Jadi provinsi dan kita membantu ya. Kabupaten lumpuh, mungkin duitnya kurang dan sebagainya. Kemudian soal penggunaan kekerasan, ini perhatian saya. Kan ini juga makin lama perayaan agama kita menjadi semakin salah arah. Orang mau nyepi kok jadinya sedih-sedih. Kan mau pergantian tahun, beda pergantian tahun kita dengan pergantian tahun Masehi. Jadi esensi nyepi kita berubah. Harusnya nyepi, upawase, apobrate, ini mencaki. Mencaki, makan banyak-banyak, pesta-pesta, kemudian ada lagi, sekarang mendukung sudah tidak ada, berkelahi karena obo-obo gitu loh, karena apa, antar desa perang. Jadi ada yang keliru di sini. Ini satu permohonan saya juga kepada para tokoh agama, para pendeta, jangan sesatkan masyarakat kita menuju hal yang kurang baik. Agama Hindu itu adalah agama Sunni, bukan agama Soviet. Ya, jadi ini pikirkan kembali, mari kita balik ke esensi beragama kita yang sesungguhnya. Yang terhormat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, para sekalian yang saya hormati. Selanjutnya Pak Gubernur, sesuai yang sering kami ajukan kepada Pak Gubernur tentang keberadaan kami di Bandara Ngurah Rai, khususnya tentang operasi wisata pesona Nusantara yang kami bikin di Bandara Rai. Intinya permohonan kontrak kami kepada pihak Angkasa Pura sudah dibalas. Suratnya silakan Pak baca. Inti daripada balasan surat daripada Angkasa Pura ialah syarat untuk menjadi mitra usaha dengan Angkasa Pura harus melalui evaluasi mitra usaha dulu. Jadi kami disuruh mengumpulkan daftar kendaraan yang kami miliki, yang kami pakai beroperasi di bandara. Formulirnya pun dari Angkasa Pura terlampir sudah kami jawab daripada Angkasa Pura. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari berkaitan dengan surat Angkasa Pura ini, dari pihak Polsek KP3 Udara juga memberikan penawaran kepada kami untuk khususnya pada sopir kami yang selama ini beroperasi di Bandara Ngurah Rai. Jadi Polsek KP3 menawarkan kepada kami personal transport untuk dididik khususnya tentang etika berlalu lintas. Jadi yang pertama, terus dididik tentang kepolisian masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana bisa ikut menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Bandara Ngurah Rai. Bagus sekali usul dari usul atau permintaan dari KP3 ini, dan tentu kami akan tidak lanjuti Pak Gubernur. Juga pihak Polsek KP3 Udara juga menawarkan kepada kami personal transport untuk kepada sopir kami seluruhnya itu diberikan kursus pelayanan prima, service excellence kursus. Itu kami tidak akan memberikan nanti bekerja sama dengan Bluebird, di mana Bluebird yang selama ini menjadi benchmark acuan servis transportasi di Indonesia. Dan juga rencananya Polsek KP3 juga akan mengundang dari John Robert
Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Namun yang lebih penting juga saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kami juga rencananya akan bekerja sama dengan pihak HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, khususnya kepada sopir kami yang mengadakan tour, one day tour, long trip, overland dan sebagainya, itu wajib harus ditemani oleh guiding yang berlisensi. Itu rencana kami ke depan, Pak Gubernur, sesuai saran daripada Ibu Kapolsek KP3 Udara. Bagus sekali saran beliau, kami dituntun bagaimana menjadi polisi khususnya kepada diri kita sendiri yang bisa menjaga bandara Ngurah Rai. Terakhir kami mohon kepada Pak Gubernur juga dengan Pak Wakil Gubernur, tolong selama ini Angkasa Pura susah sekali ditembus. Kami yakin kalau Pak Gubernur yang berbicara pasti akan didengar oleh Angkasa Pura, yang pada akhirnya kami mendapatkan legalitas yang resmi di Bandara Ngurah Rai. Terima kasih Pak Gubernur. Kemudian untuk para masyarakat Om Santi. Baik, terima kasih Pak Dr. Suprapto. Yang pertama adalah persoalan tempat ya dan sebagainya. Saya kira tempat nanti Pak Wakil yang berbicara dengan Angkasa Pura. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kalau ada memang yang mau membantu untuk memberikan bimbingan kepada para supir kita, ya. Karena saudara saya sering kerugi oleh turis, ya. Di airport itu persoalannya pertama imigrasi, itu dimain-mainin, poketnya yang banyak, dibuka cuma sedikit, orang antri panjang-panjang, nanti ada orang mendekati, mau fast track apa tidak, fast track 300.000 kali. Orang ngeluhnya sama saya. Dari konjennya datang, buka besar datang ke saya. Kemudian yang kedua custom. Yang ketiga taksi. Keluhannya itu. Memang di mana-mana belum buat itu dijadikan contoh, bukan cuma di Bali. Perkenalkan diri, nama Wayan Suarjaya. Kebetulan ditunjuk sebagai ketua panitia pemisahan kampus 2 IHDN Denpasar di Singaraja menjadi sekolah tinggi agama Hindu negeri di Singaraja. Pemisahan ini pada awalnya adalah petunjuk dan pengarahan Bapak Gubernur pada saat panitia pengembangan kampus IHDN Denpasar audiensi dengan Bapak Gubernur tanggal 22 Oktober tahun 2014. Salah satu petunjuk dan pengarahan Bapak Gubernur adalah IHD kalau mau maju kampusnya jangan berecet, ada di Bali, Singaraja, Gianyar dan lain sebagainya. Lepaskan saja yang Singaraja, kita fokus pendidikan itu di Denpasar atau di Bali. Oleh karena demikian, berdasarkan petunjuk Pak Dirjen bersama Pak Rektor telah disepakati membentuk panitia untuk pendirian sekolah itu yang pertama. Kemudian kaitan dengan sekolah ini, kami mohon kepada Bapak Gubernur dan kepada Bapak Ketua DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nyoman Sugawori, surat sudah masuk, yaitu mohon rekomendasi untuk pendirian sekolah tinggi itu.
Yang kedua juga permohonan untuk audiensi. Berdasarkan informasi dari Pak Sekda, katanya rekomendasi itu sudah selesai di konsep, tinggal mohon tanda tangannya Bapak Gubernur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami ambil rekomendasi tersebut dan mohon audiensinya. Demikian pula kepada Ketua DPR sama Pak permohonan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih. Sekarang saya mewakili masyarakat ini. Mengucapkan terima kasih Kepala Dinas PU yang telah menindaklanjuti hasil simultramon di Tabanan memohon air minum untuk wilayah Penebel dan sekitarnya. Ternyata itu sudah direalisir, sudah betul-betul sampai saat ini sudah tuntas pemasangan pipa induknya, tetapi belum muncul ke masyarakatnya, belum gitu. Mudah-mudahan bisa diteruskan itu. Dan yang terakhir itu kami sudah mengajukan proposal melalui Kepala Biro Umum, suratnya sudah masuk bulan Desember, itu untuk merenovasi Balai Banjar di Desa Pekraman Asah Pitre Penebel. Itu saja kami sampaikan pada saat ini, dan menurut Bapak Sekda, proposal itu pun sudah ke tangan Dinas PU. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibantu. Usul kami yang terakhir adalah simultramon yang semacam ini hendaknya kembali seperti program Pak Gubernur awal, yaitu ke daerah-daerah, utamakan daerah-daerah yang bermasalah. Bermasalahnya apakah karena kemiskinannya, buta hurufnya, dan lain sebagainya, seperti tahun-tahun yang lalu. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Untuk rekomendasi saya kira sedang disiapkan oleh Pak Sekda, ada beberapa hal yang kurang tepat. Kemudian untuk audiensi juga saya kira akan diacarakan. Untuk air, ya syukur kalau sudah bisa dilaksanakan. Renovasi Balai Banjar, kalau boleh masyarakat swadaya dulu lah, kalau boleh, ya. Karena kalau Balai Banjar semua mesti diurusi oleh provinsi karena kerobohan. Proposal di PU itu 12.000, banyak tahu. Bayangkan ya, habis tenaga orang PU hanya untuk mengurusi proposal. Karena saking banyaknya semua minta. Jadi kalau bisa, hanya kalau teman Balai Banjar ya kerjakan sendiri. Ya memang di HDN ini kan pusing ya. Ada kampus di Denpasar, ada kampus di Bangli, ada kampus di Singaraja. Habis waktunya keliling-keliling aja dosennya. Belum ongkosnya lagi. Ya. Seharusnya dia ada satu saja di Bangli. Satu saja. Ini ada di Denpasar, ada di Bangli. Itu juga repot. Dosennya maunya di Denpasar pasti. Karena tinggalnya di sini. Logikanya harusnya dosennya itu tinggal di kampusnya itu, baru benar. Mahasiswanya tinggal di kampus itu. Konsep pasaran kita kan begitu, baru benar. Boarding school itu ternyata jauh lebih bagus daripada sekolah di luar. Boarding school. Ini kita punya pengalaman di SMA Bali Mandala misalnya, karena boarding school. Karena dia di asrama kan di sana, kualitasnya beda. Terima kasih pada kesempatan ini saya
sekali pada Pak Gubernur dengan jajarannya, staf di bawahnya, karena sebulan lalu kami mengusulkan supaya mobil-mobil plat luar Bali yang notabene cari makan saja di Bali sudah ditindaklanjuti dengan cepat dan gesit sekali dengan aparat yang berwenang di Bali, seperti Kadis Penal turun tangan langsung, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Bahkan di airport, baru pintu keluar dari airport sudah kalau tidak salah 300-an unit mobil berplat luar Bali yang diciduk di sana. Kami dengan masyarakat sangat setuju sekali karena mereka tidak ada pajak di Bali, Pak Gubernur. Terima kasih. Dan jujur saja masyarakat Bali harus bangga pada Pak Gubernur Mangkuastito. Karena apa? Karena dulu baru kali ini Bali memiliki gubernur yang luar biasa, mau menerima usul, saran dan kritikan dari masyarakat kecil seperti saya golongan sangat seperti ini. Dulu kita menitipkan pesan pada DPR asli rakyat, tetapi biasa nyimpan di satu jaketnya saja, tidak sampai ke pejabat eksekutif. Tetapi sekarang masyarakat kecil pun bebas menyampaikan aspirasi pada Pak Gubernur. Luar biasa. Kurangan buat Pak Mangkuastito, semoga panjang umur. Jadi Pak Gub, saya tanggal 14 November 2014 kemarin mengajukan penambahan izin angkutan sewa biar bisa diproses dari mobil baru langsung mendapatkan izin, tetapi ditolak oleh Dinas Perhubungan karena ada pesan dari Karo Epan tidak boleh diproses. Padahal mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang saya dapat ini dari internet yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan untuk angkutan sewa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAD, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35/2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang jalan. Tidak terdapat ketentuan yang membatasi atau melarang pemberian izin angkutan sewa bagi kendaraan baru. Itu yang saya dapat dari Dinas Perhubungan. Tetapi permohonan masyarakat kenapa harus ditolak? Berarti Rio Eban tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi Pak Gubernur yang sudah berpihak pada rakyat kecil, saya sangat sayangkan Rio Eban menitip pesan dari Subali untuk tidak memproses perizinan dari faktur untuk menjadi angkutan sewa. Jadi kan Pak Karo Eban tidak menginginkan masyarakat kita bisa bekerja secara legal, harus di STNK-kan dulu. Kalau jujur, saya melihat pejabat yang tidak pro rakyat, bagaimana nih? Apa kita aturkan sesekali pada yang bertanya ini cepat-cepat gitu? Jadi karena tidak pro rakyat. Yang kedua, Pak Gubernur lewat Pemda Bali lewat Pak Gubernur dan Pemda Badung mengucurkan dana bersaing, naruh dana di BPD. Kalau tidak salah Pemprov Bali nambah dari 200 miliar, Badung lagi 600 miliar. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mohon diberikan bantuan kepada masyarakat supaya bunga kredit di BPD diturunkan di bawah 1%. Ya jelas itu pro rakyat memberikan bantuan kepada rakyat real. Yang ketiga, nah ini yang ketiga banyak sekali masyarakat Bali kalau mau bepergian keluar daerah Bali ke Bandara Ngurah Rai, termasuk saya, antar saudara, antar tamu di wisatawan, tidak mempergunakan fasilitas bandara seperti parkir, tetapi kita hanya menurunkan penumpang saja, tidak perlu bayar toll gate seperti di Jakarta. Di Jakarta kan kita lewat menurunkan penumpang, tidak membayar kita. Tetapi di bandara kalau saudara, kita antar saudara turun cuma menurunkan penumpang,
keluarnya kita harus bayar. Itu kalau bisa ditiadakan, karena kita tidak mempergunakan fasilitas bandara untuk parkir. Lain kalau kita parkir di bandara lebih dari 1 jam, wajar kita membayar. Itu ya. Yang keempat, untuk selanjutnya adanya simulcram yang akan datang, mohon dilibatkan UPT atau balai-balai yang mewakili pusat, seperti adanya balai PU, adanya balai dinas perhubungan. Karena ternyata saya baru tahu Pak Bu, banyak jalan-jalan yang di Bali ternyata bukan tanggung jawab Pemprov Bali saja, ternyata tanggung jawab pusat. Seperti contoh, kerusakan jalan selalu digoyang oleh Pemprov Bali yang tidak khusus memperbaiki jalan, padahal itu ternyata tanggung jawab pusat. Seperti jalan Denpasar Gilimanuk itu kan jalan pusat, bukan jalan provinsi. Nah, itu harapan saya selaku masyarakat kecil yang bisa selanjutnya diundang atau diikutkan UPT atau balai-balai, contoh balai dinas perhubungan yang sama sekali tidak ada kiprahnya di Bali. Jadi sedikit saja kita mengajukan kartu pengawasan. Pengusaha pariwisata Bali mengajukan kartu pengawasan ke pusat. Dalam waktu 6 bulan tidak mungkin bisa keluar. Jadi prosesnya bisa sampai 10 bulan. Silakan tiap tahun harus memperbanyak. Jadi di Irian Jaya terkenal gunung cendrawasihnya. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kira usul-usul tadi ini akan dibahas lebih lanjut. Saya kira pasti ada alasan kalau pejabat itu mengatur sesuatu, tidak mungkin tidak ada alasan. Pro rakyat, tidak pro rakyat, sekarang tidak ada pejabat yang berani tidak pro rakyat, tidak ada. Karena alamnya sudah berubah, ya, jadi pasti tidak pro rakyat, pasti. Cuman mungkin ada aturan-aturan yang mereka harus pertimbangkan, karena intinya kami tidak ingin juga melakukan peraturan. Pro rakyat sih pro rakyat, tapi kalau melakukan peraturan bahaya juga. Ya. Jadi ada koridornya pasti, dan bisa akan cek kenapa itu untuk masalah pelayan politik dan sebagainya. Saya nggak tahu ini aturannya bagaimana, karena kalau resmi taksi resmi pakai plat kuning, pakai tulisan taksi itu masih logis. Tapi kalau dia platnya hitam, bukan taksi, bukan tulisan, orang bingung juga ini taksi pusing. Juga juga kan, menurut saya tidak mudah untuk menerapkan itu. Ikutkan UPT, ya nanti kita akan ikutkan. Terima kasih. Ini pengawasan dan sebagainya, ya harus kita percepat yang ada sampai begitu lama. Saya setuju dengan beberapa hal yang disampaikan, tetapi mengenai pengaturan, menurut saya ini pasti ada aturannya. Intinya kita tidak ingin melanggar peraturan. Sepanjang itu untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat, saya kira tidak ada satu pejabat pun sekarang ini yang berani untuk tidak pro rakyat. Ya. Dari mati dia, dari mati. Jadi oleh karena itu, saya kita ingin membantu rakyat. Gubernur, saya belakangnya sidang, saya Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan Bapak Saking DPD Provinsi Bali yang saya hormati, kesadangan staf SKPD, kami ini jajaran pemerintahan Provinsi Bali yang saya hormati, dalam dari sahabat kami. Ini ada aturan sidang yang ada dewek sidang, ide bagus putus Narbawo, Mawit Saking Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bapak Gubernur yang saya hormati, segala saya memiliki mari sidang dados saya mengulang nabi saya aturan sidang. Duk sidang dengan simokramu bulan November sane sampun lima. Bapak nama aturan sidang yang sekiranya sidang nanya ke desa dinas menurut kewenangan pemaki utawi maki sandiweta di desa sidang sane sampun kawan pisang. Dari awal 2014 sidang sampun mengadakan proposal berdasarkan dukungan dari Pemda Kabupaten Tabanan. Melantur dari seorang pemaki sampun benten kunjungan-kunjungan
khususnya dari BPU Provinsi Bali. Dalam Kandidat Penggantinya Bapak Wakil Gubernur, Sampun Presiden dan Kawan, Badan Dirian Desa Nambu, Doain. Sane pilih dahas syukur dijang saran desa dijang saran sami dua aning ring sejoran pemagi proposal sane sampun dijang itu Bapak Gubernur sampun dengan tanggapan ring sejoran jawaban Cimok Ramo ke November itu bahwa permohonan dijang ring desa Nambu sampun direspon real menurut nota dinas Gubernur itu untuk dibantu. Dan itu tidak menas mogi-mogi tapi saya kaki yang kesejalan orang yang kesida kemudian regala sani kecil-kecil pembekas majeng ring anggo sedimental di bawah Bapak Gubernur tunang sidang mengayo kesida kalian mengapian napi sana sampun didisposisi oleh yang kita hormati Bapak Gubernur sana dahar mengantinya jika undang pemagi tunang sidang majeng Bapak Gubernur Ampuro kalian tidak ngarangan para kenal tunang sidang hingga pemagi melalui infrastruktur sampai rendah di desa sidang dua ini sana mangke kuliki kawan atau tidak patut nenda-nenda daerah kuantas bekas magi melalui dari desa sidang dua ini sampun banyak dan kaki-kaki semika atau tidak melalui nenda uang melalui kerang tidak menas panggung banget sinar tidak untuk santi om saya nggak tahu kalau di anggaran perubahan ini pasti nggak bisa. Mungkin di anggaran itu 2016 Pak ya. Ini betul-betul BU cek ya, yang mana betul-betul prioritas gitu. Karena tawanan ini hampir seluruhnya desa itu hampir seluruhnya. Tim anggaran provinsi ya. Kalau mereka minta verifikasi buat BPD, pastikan bahwa cukup anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan itu oleh kabupaten. Ya, jadi yang lainnya boleh kita pertimbangan untuk berikutnya. Tapi jalan ini menurut saya harus menjadi prioritas. Ini surat dari Bupati juga ada. Rekan-rekan jalan mungkin tadi makin yang boleh jalan makhluk dari Bapak Gubernur. Sampai pertama terkait irigasi politik Republikanan Bali terkait itu kebenaran tidak kalau ngayak terus dia subak terus ring bendungan titian puniki Republikanan Taman Sari sida bulut puniki binding terowongan punika nanti wasane tangannya jebol terus tipis itu sani bahkan berusuran titian makanya kuetan kurangnya Bapak Gubernur dari sejeroning kemargi mencegah kuetanan saluran irigasi punika. Warning irigasi punika dimanfaatkan kirang langkung 1000 kakak saling memanfaatkan. Tapi kali Republikanan Subak yang puniki kuetan hama yang sangat berat kita perangi. Hingga punika bocok kerak ring seputaran tukang melahit nika Republikanan desa Pokraman Tegalalang lan batas desa Pokraman Tambahan puniki sami dengan musibah punika. Tidak mungkin niki ngadukan maknanya dibasmi kocap medan dados. Karena makhluk hidup harus mempunyai hak hidup ya. Ada sedang manahnya puniki namanya tidak betul ke tukar puniki satu-satunya yang mana tidak tambah puniki blok. Karena persediaan makan paling bojong ini kita better ring tukar deh puniki. Tiga puniki tidak memanah namanya tidak turun nandur sotong puniki. Padahal ewek tidak ngajakin tidak petani deh puniki karena kebiasaannya akhirnya memburuk
Dijam kaki dana insentif penanaman begini. Aja punika dijam unsur tangane Bapak Gubernur Mopi Kayun. Ini ganas bisa ini ampun masuk ke desa-desa ini kembali taluh dan bojong ini. Makhluk nekat tuh benjangan masyarakat gue. Tadi rekarang asap terjadi oleh tes bojong. Tiga tadi bakal unsur aktivitas. Nah, kaping 3 begini kita sangat kalah dengan proposal Bapak Gubernur dengan Bali Mandaranya begini. Jika memang ngajuman ini Pak Gubernur kuentenan begini. Nah, terkait gerbang sadu. Kuenten makanya yakti-yakti di gerbang sadu ini mengagikan di harapan pemerintah yakni masyarakat yang disentuh adalah rakyat miskin dan mengenai kuenten di salah satu desa, 2 desa yang tidak selain ini dan tidak sering turun dari desa Jol, dari desa Songan ini kuenten dan rakyat miskin saja boleh karena tidak rakyatnya masyarakatnya ada sih bahwa kita nanti kalau desa kita masyarakat karena yang miskin pasti apa sih tidak maya berarti kan ada konteks perbankan kalau seperti ini kan dan harapan yang pinjam tambah ini memanahin Provinsi Bali memberikan bantuan tunai maknanya memang peningkatan dan memang malih rakyat miskin nah diberikan bantuan ini 1 juta untuk galang dana, untuk hari sanganan, hari kritik, anunya bikin. Nah, yang setelah desa itu menawi sani keosan tinggi, mengerti lancar, rekreasi mengerti gerbang 1 program Provinsi Bali Utara. Tiga, sani bahkan usaha ini banget hubungi pendamping gerbang sadu kunika betul-betul memberikan pembinaan kepada masyarakat. Sebenarnya aturan ini yang dirangkum, yang atur yang melaksanakan Sinapura, Sinapura Kramsati, Om Santi. Yang pertama soal irigasi, saya kira nanti PU coba dicek, sudah ada proposal itu. Nah, ya. Karena dasar kita harus ada permohonan. Kalau ada permohonan, nanti kita main-main dengan. Kemudian yang kedua, masalah bojong. Perkembangbiakan bojong ini cepat sekali. Makanannya nggak ada. Jadi pertumbuhan populasinya itu deret ukur, pertumbuhan makanannya malah berkurang, bukan bertambah. Mending kalau deret tambah, dia berkurang. Kenapa lahannya habis dikuasai manusia? Jadi berkurang. Akibatnya dia ke desa-desa, nyuri telur, segala macam. Ya, jadi pikiran saya ini, karena di Nusa Penida juga ini sama. Di Nusa sama, di Karangasem sama, di berbagai tempat sama. Cuma kok bisa di Sange tidak? Di Mangki Polres kok berguna itu namanya. Gimana? Apa perlu terjadi imigrasi? Monyet di tempat Anda ini dibawa ke Mangki Polres. Ada gunanya kan? Jinak, jadi tontonan. Apa monyetnya lain jenisnya? Saya kira sama. Di Bali monyet sama lah. Gerbang satu, terima kasih informasinya. Tujuannya memang untuk mengangkat perekonomian rakyat kecil, tujuannya. Tapi seringkali pengurusnya itu, bumdesnya merasa mau aman. Jangan sampai duitnya berkurang. Bahkan kalau bisa bertambah. Kalau duit tidak bertambah, dia nggak dapat honor. Itu problemnya. Jadi dia cari yang aman. Gitu, ya. Tapi itu nggak benar. Setelahnya bukan di situ spiritnya. Spiritnya adalah bagaimana rakyat kita yang kecil yang tidak punya uang 1 juta, nggak punya uang 500.000 untuk modal kerja dia bisa kerja. Persoalan kembalinya memang harus kembali, tetapi itu masih bisa dinegosiasikan. Cuma jangan itu dianggap juga
bantuan lepas, bukan. Mudah-mudahan ini tiap desa segera dapat dana dari APBN supaya bisa membantu program berbangsa dulu. Sebenarnya pemerintah kalau mengucurkan dana 1,4 miliar itu ke tiap desa, saya kira bagus sekali. Khusus kita di Bali, kita sudah punya polanya. Jadi kita sudah tahu untuk apa uang itu, kita sudah tahu. Karena kita sudah punya program berbangsa. Terima kasih, Jeram sama saya kira BPMP-nya kan ada ya, coba dicek. Kami singkat saja, nama kami Gusti Ramayun, alamat di Desa Kabo-Kabo, Kediri Tabanan. Adapun tujuan kami bersilaturahmi adalah untuk menyambung apa keluhan masyarakat kami di Kabo-Kabo, yaitu tentang bagaimana masyarakat kami ingin meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan melalui puskesmas kami yang ada. Puskesmas kami di Kabo-Kabo keadaannya cukup memprihatinkan dan pelayanannya sangat kurang. Ketika ada masyarakat memerlukan hal-hal perawatan yang mendesak seperti ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu sulit dilakukan di puskesmas. Jadi untuk itu kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk memberikan bantuan untuk membangun puskesmas kami di Kediri. Demikian kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, saya kira ini jadi perhatian kita. Jadi kalau mau membangun puskesmas, sekolah, saya kira ini hal-hal yang menjadi prioritas. Nanti saya akan teruskan bagaimana caranya, apa yang kurang. Alamat sudah ada di sini pakai telepon ya di dinas kesehatan. Memang Kementerian Pertanian itu memang berapa? Belum ada serangan kodok, Pak. Belum ada serangan tikus yang raja rela yang sama di Bali, karena tikus yang di desa itu setelah itu kodok dan ini tikus berdasi, Pak. Yaitu suatu korupsi yang tidak bisa kita hilangkan. Karena Pak, korupsi itu sudah berbentuk badan KPK, sekarang KPK sudah bersendiri dengan Polri, Pak. Makanya juga mandaran KPK pilih mandaran di luar sekarang di Kapolri kita mengenal dengan jejak biaya jilid 2. Kita harus berbangga. Kita tidak bisa terus dengan hal itu, mari kita bicara balik dengan hadiah KPK. Cuma dan terima kasih. Masalahnya Pak, maraknya akhir-akhir ini Pak, orang mati gantung diri. Bagaimanakah kira-kira Bapak Gubernur menyiasati pokoknya harapannya Pak, kejadiannya di Kelungkung Pak Hasan satu keluarga itu bakar diri Pak, apa penyebabnya itu. Wah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Pak tentang hukuman mati, kami setuju Pak. Tetapi bagi bahan eksportir narkoba dan pemakainya kita cukup direhabilitasi Pak, karena itu kan sering masukan itu Pak. Itu yang saya harapkan Pak. Thailand adalah dapurnya dunia Pak. Kapan Bali bisa menekan peringkat tersebut Pak? Karena kita sudah memasuki 2015, semua orang-orang masyarakat mengharapkan kehidupan yang Bali Mandara, artinya maju, lapang hidayah dan maju Pak Kediri, aman, damai, sejahtera, aman setiap orang menuju kesejahteraan. Nah untuk yang terakhir ini Pak, mohon kepada yang hormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan adanya Kode Bali Bebas Bicara apa saja, acara seperti yang diadakan tiap-tiap bulan tetap dilaksanakan Pak. Dan tidak akan pernah redup karena kita diadakan tanpa permasalahan Pak. Itu yang saya harapkan. Nah untuk itulah saya memohon kepada Bapak bagaimana caranya biar Bali ini dijadikan damai dan aman Pak. Apa yang saya utarakan tadi mohon dapat penjelasan sehingga kita bisa memasuki hidup yang lebih sejahtera Pak. Terima kasih Pak Bung Santi Santiago.
Simbol Krama memang harus terus dilanjutkan dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tadi Pak Gubernur juga sudah mengatakan di sini tempatnya netral, tetapi keinginan masyarakat perlu dilakukan di tempat-tempat yang memiliki tingkat permasalahan tinggi. Pada prinsipnya suatu saat pasti akan kita laksanakan di sana. Sedang kita atur bahkan sekali-kali biar keluar, biar tidak bosan juga di sini. Nanti saya lapor ke Pak Gubernur jadwal itu. Kemudian yang untuk mengatasi mati ulah pati, kalau kita melihat pendalaman Sarana Bakti terhadap ide Sang Hyang Widi atau pendalaman terhadap ajaran agama kita sudah semakin meluntur. Itu harus dimulai dari sisi pendalaman ajaran agama kita terhadap kehidupan kita ini. Jangan sampai kita sedikit-sedikit mengalir yang pintas untuk lebih gampangnya menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, semua itu bermuara dari dalam diri kita sendiri. Ya. Dalam kehidupan kita ini pasti akan banyak beban kegiatan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan diri kita dalam menghadapi beban kehidupan tersebut dengan lebih banyak mendalami ajaran-ajaran agama kita, sehingga kita dalam menghadapi masalah itu tidak mengambil jalan pintas. Oleh karena itu kita mengimbau dan mengajak kepada masyarakat kita semua, mari lebih perdalam ajaran agama kita sehingga kita bisa dituntun ke jalan dan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang untuk menghadapi MEA, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja telah memberikan ruang gerak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, bagi masyarakat kita yang memang belum memiliki kemampuan atau kualitas sumber daya yang memadai untuk kita bersaing ke depan, tolong manfaatkan kesempatan ini untuk menambah kualitas sumber daya kita ini. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah Provinsi Bali akan senantiasa menyikapi dengan membuatkan aturan-aturan yang bisa melindungi daripada persaingan bebas yang akan terjadi dalam menghadapi MEA nanti terhadap berbagai persoalan yang akan muncul di dalam menghadapi MEA itu nanti. Nah, itulah kira-kira yang harus kita lakukan dalam mengatasi dinamika perkembangan dunia ke depan ini. Pak Margi, kira-kira itu Pak Margi. Terima kasih Pak Lu. Om Swastiastu. Yang Iwayan Setiawan saking pada Tanulur. Bapak Gubernur yang hormati, ini salah satu contoh bansos yang mudah-mudahan ini tidak kritik karena kebetulan pemilik proposal ini tidak ketahui kegiatannya. Ini proposal dari Sanggar Lari Angon yang mendidik anak-anak muda yang sebagai orang doeng itu dilatih untuk nabung, untuk tinggal barong, yang pikir kegiatan mereka positif. Makanya yang mau dititipi proposal ini untuk nanti saya sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, karena yang pikir ini tidak positif. Tapi sekaligus ini untuk contoh yang sampaikan kepada Bapak-Bapak semua tentang bagaimana bentuk proposal itu sebenarnya sekali lagi. Mungkin pertanyaan kita, kalau bansos itu ditujukan kepada rakyat miskin, pertanyaan kita sekarang, bisakah ada orang mererot yang miskin itu buat proposal seperti ini? Pasti tidak bisa, Pak. Karena ini yang sama SMA yang selalu orangnya SMA yang bisa verifikasi dari camat, tapi semua tidak bisa. Makanya yang protes ini bansos itu semuanya jatuh pada itulah itu saja orangnya. Yang parahnya lagi, sebagai contoh dipakai. Ini susunan pengurus dan anggotanya. Yang lebih kalau yang itu kira-kira 30-an lah. Di kelompok yang lain
Dan terima kasih sekali kepada Bapak Kepolisian yang telah mendatangi kelompok-kelompok tersebut untuk meminta keterangannya dari Polres Bandung. Dari Kadit Tipikor yang sudah datang, saya ucapkan terima kasih sekali, semoga itu ditindaklanjuti. Kalau benar itu semoga benar, saya harap juga itu benar. Kalau salah mohon istilahnya dibantu untuk benar. Karena saya tidak ingin saudara-saudara saya ditangkap juga sebagai tersangka, karena itu pasti tidak enak. Yang parahnya di setiap proposal itu, mohon maaf dan masalah ini, dari 30 orang anggota itu dibuat 6 kelompok, terus disiksa, di-rolling. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail, tapi permasalahannya di sana lah. Jadi lewat kesempatan semua kamu ini yang tidak akan banyak bicara, karena kebetulan yang ada Coach Wali juga diundang untuk bicara masalah bansos ini juga. Terima kasih Coach Wali dan Mas Pemprov Bali. Mungkin nanti dia akan bicara lebih detail, sekarang poin-poin saja. Kedepannya bansos itu benar-benar tepat sasaran dan tidak cuma tepat sasaran, tetapi juga punya nilai lebih. Artinya orang dibantu untuk membuat sesuatu yang lebih, bukan satu bantuan yang berhasil. Yang kira demikian dulu penyampaian yang sampaikan, mohon maaf sekali kepada khususnya kepada saudara-saudara saya yang merasa tersinggung atas segala ucapan saya ini. Saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ini sebagai pilihan yang baik untuk depannya kita bisa berdoa baik. Om Santi 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 Om. Kalau pertama kita ingin antara rasa wibagi nantinya atau digelarnya acara sentra community, dilakukan lewat acara sentra community kita bersedia misalnya dari Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur menyampaikan aspirasi ke tengah kita yang bersama lama. Saking yang meskipun ramai, yang saking yang maksud semua sama dengan saking beleng, ambil yang sebenarnya makin sahabatnya Gubernur. Jadi yang membanding aturan ide, oke itu tidak yang disebut ramah di dulu, aturan utama dan beleng. Saya kurang detail ini yang langsung makan sejak tahun 2006, jadi bagian program pembangunan di 10 desa dan provinsi, jadi berupa perluasan dan mengkali tinggi dan anyar. Jadi kurang lebih sampun 7 tahun berjalan. Kalau makin ini kan dulu Presiden membuka program pembangunan sebagai yang diam. Jadi sejak 5 tahun yang lalu Keramat Tiga sampun tidak ada bersuadaya kalau makin. Jadi ya laksanakan secara bertahap pembangunan begitu. Awal saking pembuatan daerah lantur tinggi. Jadi sepertinya kita lihat sudah mulai payah Keramat Tiga. Jadi karena ekonomi dan kebenaran semakin, kira-kira kita lihat sudah semakin kaya. Makin kita tahap terakhir dari pembangunan begitu bukan pembangunan dulu. Saat disuruh pembangunan begitu kita hitung-hitung memerlukan biaya yang sangat tinggi. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang dalam bidang dari Dewan Besar bukan mendekati program begitu. Dan tahun 2015 itu kita sampai persediaan dari perencanaan dari pas-pas. Sehingga kalau mampir untuk pembangunan begitu, dan itu sebenarnya di sekolah dari Gubernur, ada juga, jadi beliau awasi khusus yang bersedia dan kan beliau boleh dulu di desa ini, seperti kalau dari DPR, lalu kalau kita sama gede, yang melalui program dan besar. Kita harus kembali dari Gubernur dan Gubernur, beliau Presiden dan sampai itu ada di media kita mengalami oleh Presiden tentang memakai pembangunan pendidikan. Ini seperti itu media bagi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, jadi kewasannya pernah memberikan perhatian mengembalikan Presiden yang bukan ahli pertanian di pembangunan. Ini seperti itu media kita sedang melakukan Om Santi. Jadi sedikit saya sampaikan, angka kemiskinan kita naik
bertambah akibat dari pengeluarannya. Jadi pengeluarannya ada dibagi dua kelompok oleh BPS, satu untuk pengeluaran makanan, satu untuk pengeluaran non makanan. Yang untuk makanan itu paling banyak pengeluarannya adalah beras. Yang kedua rokok. Yang ketiga baru yang lain-lain. Kemudian kalau untuk non makanan, yang pertama adalah perumahan. Yang kedua upacara adat dan agama. Oleh karena itu pemerintah berusaha membantu Desa Pekraman tahun ini 200 juta. Apa maksudnya? Maksudnya supaya tidak membebani rakyat masyarakat kita. Itu maksudnya. Ya. Atau kalau mau dibuat bagus, tolonglah yang mampu lebih banyak. Saya baca majalah Gatra yang terakhir, saudara, di halaman paling belakang, bagi yang belum baca coba baca. Ada pesannya Bung Karno di situ, dikutip oleh penulisnya. Bunyinya begini, adalah tidak mungkin bagi kita mengabdi kepada Tuhan tanpa mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya orang-orang miskin. Itu bukan itu. Coba baca Gatra yang terakhir, halaman terakhir. Ya, bunyi itu Tuhan bersemayam di gubuk-gubuknya orang miskin. Jadi belum tentu di pura yang menggenep itu, yang penuh dengan prade, ada Tuhan di situ. Belum tentu. Kalau dibangun dengan cara tidak benar, belum tentu. Malah di gubuk orang miskin itu, hari ini di koran pajak tuh ada orang miskin, kan? Saya baca tadi. Jadi situ ada Tuhan itu. Bagi yang mau cari Tuhan, cepat-cepat bawa ke sana. Kalau aku sudah baca katanya, mau cari Tuhan, jadi habis ini mau ke sana. Ya. Oh, tim tidak udah turun, sudah. Saya udah, kalau ada begitu, otomatis berangkat, bawa berat 50 kilo dan uang 500 ribu. Itu dari saya. Kenapa demikian? Minimal dengan 50 kilo itu dia bisa hidup sebulan. Karena orang desa itu makanya gak banyak dari campur sale segala macam. 1 kilo tuan sudah cukup. 1 keluarga. Tapi kalau ditambah 500 ribu rupiah. Mungkin orang berkata, itu nggak menyelesaikan masalah. Iya, memang saya tahu. Tapi paling tidak sebulan menyelesaikan masalah. Diperpanjang hidupnya 1 bulan. Kan cukup. Nanti berikutnya baru kita pikirkan kalau rumahnya tidak layak, kita perbaiki. Orang sakit kita bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi saya tidak anti benar di pura. Jangan sampai salah. Tapi jangan sampai memperbaiki pura, memberi beban kepada rakyat yang tidak dapat ditanggung oleh mereka. Ya, sampai dia berhutang, sampai anaknya sekolah jadinya tidak sekolah, harusnya dia ke dokter tidak jadi ke dokter. Gara-gara si berdesa ambisi membuat pura yang bagus. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Ya, berdosa, saudara-saudara berdosa. Kalau memaksa bukan dapat pahala, bukan, tapi malah berdosa. Kalau maksa orang mengeluarkan uang yang dia tidak mampu untuk upacara. Ya, mumpung. Tapi ini akan dibantu. Ya, berarti bukan tidak dibantu, ini dibantu, tapi tidak semuanya, karena mesti seluruh hari. Ya, kita mesti dihitung supaya adil. Simon Abu Gubernur hari ini sebenarnya saya ada 3 permasalahan. Pertama, dulu ada Pak Mansur Bori. Jadi mempertanyakan tentang kinerja pansus undang-undang desa. Kenapa kok dikembalikan lagi ya itu? Orang di DPR kan sudah didengar dengan Sakali, mantan anggota DPD, dari kecamatan, mantan wakil gubernur, mantan anggota DPR. Jadi kenapa dibagi lagi ke eksekutif kan kasihan.
Yang kedua, menurut Dinas Kehutanan Provinsi Bali, ini maraknya terjadi penyerobotan hutan mangrove di kawasan Ahura Murarai, terkesan terjadi pembiaran. Yang ketiga, masalah ini Pak, masalah besarnya biaya upah tanah di Bali. Jadi dalam kesempatan Cimonago ini pada Sultan Pramu Bali, khususnya umat Hindu di Bali, saya juga ingin membantah bahwa ada beberapa oknum umat Hindu di Bali yang beralih ke agama lain. Saya curhat, alasannya dia kata apa? Karena besarnya biaya upah tanah. Itu tidak benar. Itu ada di halaman 39 dijelaskan. Patra Puspam Toyam Palom. Kayak itu. Kemudian saya itu foto ada di rumah saya. Karena saya orang miskin, Pak. Karena saya lahir di desa Lampung. Itu orang guru tahu, orang kaya semua kan. Persaingannya terjadi persaingan mau gianan, Pak. Terus dia mau gianan, akon apa? Bangkitnya 9. Terus aja. Kalau harus juga. Saya kembali menegarakan komayatnya yang dipukul oleh 4 ringgit. Siwa berapa dan berapa. Kemudian 7 mangkuk hotri. Jadi 11 gendel wedel di kerajaannya. Itu habis saya 10 juta sudah konsumsi. 10 juta tak sampai 350 juta. Hanya 10 juta. Kebetulan saya sendiri punya saudara, maksudnya Pak Manji anak Manado, jadi Kristen nggak ada. Saya tanya juga, saya tidak agama lain, orang hanya nyanyi kan. Kita juga nyanyi, lihat Ratu Dewi Saraswati kan bahwa kita lihat. Salah satu saya mengalami sedikit di halaman 4, Om Tayang Batam, Yejamani Sugandhi Siwarnanam Urwaru kami wagandana Usia mami. Apa arti? Ya Tuhan, hamba memujamu. Halaman itu kasih sebagai dewa putra yang mengujikan jasmani dan rohani. Bebaskanlah hamba dari penderitaan, dari kecemasan dan ketakutan akan kematian. Kemudian ada yang mengatakan ketika saya bersama keluarga besar saya mengadakan sebuah grihota atau komayatnya, ada yang mengatakan mencemooh. Oh itu keindahan. Saya suruh datang hari Minggu di Renon di tempat di sebelah podium bebasan bicara. Ada setiap hari itu di pahalian hari Krishna memang pakaiannya seperti India. Ada saya bangga. Tapi kita ini lihatnya sesuai dengan beda. Itu aku. Kemudian ada kayak teman-teman ini misalnya. Om Bhurva Swaha Atsawitur Varenium Bargo Dewasya Dimani Liyo Yona Prachodaya. Om Bhurva Swaha Atsawitur Varenium Bargo Dewasya Dimani Liyo Yona Prachodaya. Ini bernyanyi nyanyian suci. Kemudian Ganesha Saranam Ganesha Saranam Ganesha. Kemudian Mukul Wadaksina sama, mantranya sama. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Kemudian Pak, saya lagi sendiri saja. Dikatakan saya ke India. Tidak benar. Kemudian baca surah juga sama, mantranya sama. Musuh-musuh, mat musuh sama. Kemudian setelah sudah mari sampai terasa dengan nama siapa musuh ini sama. Kemudian di sebelahnya,
Namo Dewa sama, Anugerah Mahalan sama, Dewa Suksma, Prabu Citra Masuk sama. Kemudian hidung yang pada saat kita dibersihkan masalah di kota sama, pakai hidung turun gitu. Jadi ada oknum-oknum tertentu dari klan tertentu yang mengatakan bahwa ini tidak benar. Dan ini ujian Bapak Gubernur membagikan Bapak Dike, gue ke ini saya di sini. Beda. Dan saya berterima kasih kepada TPRI Bali dan wartawan Pos Bali yang telah berkenan datang ke rumah saya di itu untuk meliput acara pembayarannya di rumah saya sendiri dan naik 1 jam. Terima kasih. Om Santi. Ya memang Billy Kono 2 tahun yang lalu waktu pembukaan PKB Pesta Kesenian Bali itu hujan, mau hujan, sudah gerimis, ada presiden. Saya naik panggung, saya ajak hadirin untuk bicara mantra budaya presiden. Hujan berhenti. Dan terus saya turun ya, itu terjadi. Jadi ini Kono saya turun lagi, segera menyampaikan sambutan. Kemudian saya memang bawa itu Dimitri itu, saya berdoa terus, hujan tidak hujan kan? 1/4 jam sebelum berakhir meditasi saya terbangun. Kenapa? Karena saya tidak ngomong oleh orang yang duduk di sebelah saya. Pecah dia, hujan dulu. Tapi presiden tak mau bergerak. Puasa clear bersama-sama kita semua. Itulah kesaktiannya. Jadi terima kasih Bapak ikut mengujian hal-hal yang begini sekarang, daripada bicara politik terus menerus Pak. Bagus juga itu mulai misalnya itu. Wayan Setiawan juga mulai harus belajar dengan Pak Ketut. Bapak Gubernur, kami tidak bisa menyampaikan mantra-mantra seperti yang disampaikan oleh Bapak Lanang Sudir, karena tipenya beda Pak. Kalau Bapak Lanang Sudir mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, kami perjuangan langsung kepada penderitaan masyarakat ini, khususnya Tanjung Benoa. Itulah yang kami ambil judulnya. Bapak Gubernur yang saya hormati, kami diikut sertakan dengan Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus Jalan Ngurah Rai, Baik Ngurah Rai nomor 168 Bupati Denpasar, Nalar Kintian Kesarangan Anduk Pengelingsir, Ketua Pecalang Buksa Bali, bahwa kami membuktikan pencerminan perjuangan kami selalu, bahwa kami sudah berada di kutub utara dan kutub selatan, tidak hanya berbicara khusus Tanjung Benoa atau Teluk Benoa atau Badung. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, kami akan menyampaikan di bulan Desember Januari karena kami full time berada di kawasan Tanjung Benoa. Kami laporkan karena kami langsung terjun ke lapangan dari tahun ke tahun sampai saat kepala 6, bahkan nantinya akan mencapai kepala 7. Maaf Pak Gubernur, kami juga bukan menyampaikan hal yang tidak berkenan. Sesungguhnya wisata bahari Tanjung Benoa memerlukan pendekatan yang luar biasa, yang pada saat sekarang ini, pada saat tahun-tahun mendatang, di hari-hari libur, jalan pertama sudah tidak nampung lagi. Ini yang perlu kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan solusinya juga, harapan kami kepada Bapak Gubernur. Jadi prinsip kami sebagai orang tua di Tanjung Benoa boleh dikategorikan termasuk tokoh Tanjung Benoa. Kami tidak akan lagi berpolemik kalau kita berbicara digitalisasi. Maaf Bapak Ibu, karena dari tadi tutur keluar permohonan proposal dan lain sebagainya. Kami di sini berbicara untuk peningkatan, bagaimana upaya kita peningkatan Bali tampil beda, lain dari yang lain. Ya, saya akan cepat. Jadi kami tidak lagi berpolemik antara pro dan kontra menyangkut masalah yang namanya digitalisasi.
kami harapkan kepada pemerintah sudah saatnya mengambil langkah dengan sistem pengkajian yang sudah ada. Karena apa? Karena sudah cukup 2 tahun Bapak Gubernur, sudah cukup 2 tahun belum ini, dan kami merasa perlu untuk menyampaikan kepada Bapak Gubernur, sudah waktunya pemerintah menetapkan ketentuan dengan dampak yang penting masyarakat terlayani, memberikan kesempatan kerja. Kami akan bacakan sejenak yang kita ingin capai, Bapak Ibu. Kami akan bacakan cepat karena waktunya sayang. Manfaat revitalisasi kawasan Pulau Benua: menciptakan destinasi wisata baru tanpa mengorbankan lahan produktif, menciptakan lahan baru dengan revitalisasi yang ramah lingkungan dan berbudaya Bali. Yang kedua, menambah sekitar 1-2 juta turis mancanegara yang berkunjung ke Bali. Yang ketiga, menambah ruang terbuka hijau, mengembalikan nuansa tradisional Bali dipadukan dengan sentuhan modernitas. Sudah itu, terciptanya lapangan kerja sebanyak minimum 250.000 tenaga kerja, baik selama pembangunan maupun setelah beroperasinya kawasan Pulau Benua. Sudah itu, pengembangan usaha milik masyarakat Pulau Benua, Tanjung Benua, nelayan, wadah sport, wisata Bali, penangkaran hiu, itu semuanya terangkul, terakomodasi. Sudah itu, kembalinya luasan Pulau Budut sebagai pulau adat budaya masyarakat. Ini yang paling kami titik beratkan kepada Bapak Gubernur. Pulau Budut yang dulunya tercatat 100 hektar dikembalikan 8 hektar, sekarang tinggal 1 hari. Maka dari itu, dengan adanya musim Desember sekarang Pak Januari, angin dengan ini jadi dari hulu ke hilir, Pulau Benua menjadi sarang penyakit Pak Gubernur. Saya sampai hitam berada tiap hari di kawasan itu. Menumpuklah sampah-sampah di depan Pak Timur. Boleh Bapak cek lapangan saya, baru saja kemarin sudah tur semuanya melihat situasi dan kondisi. Ini sangat prihatin Pak Gubernur, sangat prihatin. Kalau ini tidak segera ditangani, Tanjung Benua sebentar lagi akan hilang. Karena apa? Pelindung tetap bergerak meneruskan sayapnya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Karena permukaan air laut serangan lebih tinggi pada Tanjung Benua, pelindung tetap merupakan ibu haknya pelindung dan disertai dengan izin-izin yang dimiliki dengan karakter pengembangan wisata, pengembangan pelabuhan. Saya kira harus sejajar Pak Gubernur. Sudah mulailah Bapak Gubernur, kami kawal dengan pasukan kami masyarakat yang tadi kami sampaikan. Kutub Utara, Kutub Selatan termasuk tindak-tindak kami sudah siap mengawal Pak Gubernur. Jangan takut Pak Gubernur. Terima kasih. Saya minta supaya menurut pada setuju sih reklamasi. hal-hal positif Ini karena dia orang yang punya akan kita langsung banyak orang dilelang. peroleh Jadi jika kan pada selatan program ini saya jadi berjalan, dia kan tergantung orang bisa juga punya. disosialisasikan Tapi kepada menurut teman-teman perspektif kita pribadi ya, yang mungkin itu belum paham. karena reklamasi itu Ya, karena semua dia belum paham, jadi dia takut Kan? bahwa Tapi proyek dia itu ngomong, akan dia udah membawa benar. kesusahan. Padahal Dulu siapnya saya lele udah kira-kira berguna pasti terbuang. Mana memang hal ini akan membawa ngomong terbansos ingat hidup kondisi satu hal mungkin yang jadi perlu berguna diketahui. hujan jadi ngepet sama Kalau kawan itu jadi, soal depan yang punya untuk kan kita, kan ada pulau-pulau itu yang punya kita. Tidak ada SHM ya nah belum Pak bisa dengan hakim, ya miskin ikan hak guna bangunan. Tidak ada hakim. Cok, Jadi cok. pulau-pulau itu akan menjadi milik publik pakai lapor balik sama dengan serangan itu yang ada itu milik, bukan milik mereka. lapor orang sih malu si Kalau dia mau bikin salah apa, harus diizin. cara saya lapor cara saya lapor dia cara alim dia cara bunyi Mau bikin Cibenahnya di sana. akuarium harus minta izin lagi. kan kata kalau benar mau Cina kita bisa sampai yang sampai ada sampai apa benar Jadi jangan salah. no ci Yang kira harganya berapa, itu dari milik mereka itu salah. kok manfes tuh sekitar Mungkin dong perlu adus paham, untuk mungkin perlu diberi pemahaman. ada sugal munyi itu sugal Setahu saya, rencananya dia ini itu Sigman oh yang ceria kan bisa ngomong nak Sigman bisa ini kan tertekan lah triliun
untuk Sing suatu lingkungan yang rusak. Siapa yang mendatangkan? benar, Kalau rusak, tidak boleh harus dibangunkan lebih indah, lebih bagus. Baru orang datang, baru duitnya bisa kembali. Itu cara berpikir. Ya. Jahil berdiri ya. Jadi kalau rusak, tak mungkin. Jangan bukan simbang. Hilang duitnya, 30 juta ini. Bodoh sekali. Lagi repot, Itu, apa jadi, kegiatan itu? banyak hal sebenarnya orang Kan masa sesat berdebat pikir. sama kan Jadi cara sudah berpikirnya disampaikan dengan harus baik-baik. berpikir, karena beberapa hal mungkin informasinya tidak masuk Boleh kan toh? ke mereka. Ada memang. Mungkin kita mau berusaha Supaya itu nilainya sama bahkan melebihi. Kenapa nggak boleh? Benar cek fisik tahu betul. kita mau kemana. Jadi kita juga tidak ingin kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak itu kita. Kita pasti ingin sesuatu yang baik. Karena pengurus apa? Kita juga ingin Ada pengurus berukur yang baik yang mempersiapkan generasi banyak menyelewengkan. ya tergantung kita sekarang ya. Saya juga tidak ingin memaksakan ini karena seolah-olah saya yang mau karena dianggapnya begitu saya mau Sini intervensi. saya tidak Pak luar, orang luar. mempersiapkan dari depan saya lebih baik tujuannya itu tadi di ATM misalnya berapa mahasiswa yang tiap tahun Pusing jadi kita menunggu dari awal harus ada. di ATM itu umur itu kira-kira hari itu 5.000 seluruh perguruan tinggi di Bali satu tahun itu kira-kira 25.000 taman Auditor Pak. Ada ini auditor. mau Ini kerja di makrut. mana ini? Makrut ini lebih ada. Tamatan di ATM itu mau kerja di mana? Tamatan isi itu kalau ngide-ngide ini harus dipikirkan. Ini yang kita juga pikirkan. Kecuali kita mampu merantau keluarga. Sing cocok Kalau di Bali, habis. masing perlu masih memusuh pemimpin gak mesti kita ngerti. Jadi destinasi pariwisata itu kita tambah terus. Karena kita terlanjur hidup dari pariwisata. Anak-anak kita tambahan ini Banyak itu lebih dari 70% itu pengangguran. pada berebut yang pes di bank PT Yang bisa kerja paling 20%. terus kok masih main lagi mas Yang S1 itu. enggak sih salur Bawa kemana-mana. kredit usaha kecil langsung pemerintah Kasihan sebenarnya. Bawa SMA sampai klinik, sanitasi, mau teman dan seterusnya. bantuan Tidak mudah sebenarnya kita menghadapi ke depan, apalagi kita menghadapi persaingan itu. Apalagi kalau mahasiswa kita tidak siap. Ya. Nama saya Gusti Muradi Wijayawan. Saya berasal dari Jepang. Kebetulan saya ingin menyampaikan sesuatu yang kira-kira bisa didengar dulu dari Bapak. Saya kebetulan ini melaksanakan anak muda. Mungkin kalau di sini mungkin ada banyak hal-hal yang dibicarakan di desa dan sebagainya. Terus saya kebetulan di pajak juga yang punya kegiatan-kegiatan yang kira-kira sudah dilaksanakan selama beberapa tahun di bidang balap, baik itu tradisional termasuk bisa mungkin di cross, track, dan trail progress. Jadi kebetulan mungkin di PON itu sudah diadakan masuk progress dan juga track. Jadi keberadaan Sirkuit Praja kebetulan ini milik pribadi dan kebetulan juga memang kalau sejarahnya memang diminta oleh Pemkab Kabupaten Jemberan zamannya Bapak Inul Rosel untuk mencoba mengembangkan pariwisata yang kira-kira Jemberan ada. Jadi sejak sekian tahun berjalan dampak-dampak yang sudah ada
lintasannya sangat memperhatikan. Kita sudah coba untuk bicara kabupaten, juga bicara di induk organisasi ini, Pemprov ini Bali, sepertinya masih banyak jalan-jalan dan masih banyak juga kepentingan lain yang kira-kira lebih didahulukan. Dan terakhir memang dari Pemprov Bali ingin membuat sirkuit untuk kepentingan atlet dan lain sebagainya di Denpasar. Mungkin juga sempat juga dikasih karena mungkin di daerah yang mungkin juga tidak dicocokin jadi mungkin karena yang apa yang sudah dilaksanakan di Praja walaupun milik perorangan siapa tahu bisa dibantu untuk pembuatan tekniknya. Itu apa gestrek itu motocross yang sepeda motor lumpur kalau progres yang di jalan raya. Nah, kalau masih salah kecil Pak, kita pon dan sudah diperlukan juga nanti di Pemprov yang sudah jalan beberapa kali. Mudah-mudahan harapan dari pembalap-pembalap atau yang masih muda yang tidak ingin balapan jalan raya lagi yang bisa terakomodasi walaupun di lahan milik pribadi Pak. Jadi yang dari orang tua sampai sekarang atau generasi 3 ini yang sudah mengayomi lah supaya teman-teman itu bisa ada lahan di sini. Lahannya kira-kira 10 hektar Pak. Tidak ada sirkuitnya untuk ngepung sudah, untuk gestrek sudah, untuk rokeris juga sudah. Untuk ngepung dan rokeris sepertinya sudah bisa dilakukan mandiri Pak. Rokerisnya ini karena memerlukan mungkin kira-kira sekitar 1,5 kilo kali 6 meter sepertinya agak kurang lah untuk kami di mana yang sudah mengayomi sekian tahun sudah bisa menunjukkan banyak bibit-bibit yang sudah ada yang sudah mengharumkan nama Bali. Begitu saja, terima kasih. Saya kira Jemberana ini memang dari dulu terkenal racingnya ya, opung dan sebagainya. Jadi semua olahraga yang atau destinasi pariwisata yang memacu adrenalin menurut saya bagus kalau di sana. Jadi ini hadir juga di Perusda ya, Pak Basale. Jadi barangkali bisa ini ditindaklanjuti ya, kerjasama dengan Perusda atau apa, karena kita di sana ada lahan itu. Provinsi punya lahan 1.100 hektar di Jemberana yang dikelola oleh Perusda. Jadi nanti di Perusda saya kira kalau ada peluang untuk bikin hal-hal yang seperti ini, menurut saya sih bagus lah. Jadi kita harus menyebarkan destinasi pariwisata ke seluruh Bali untuk pemerataan. Ya. Ada beberapa rencana, saudara sekalian. Ada yang ingin investasi di bidang sirkuit Formula 1. Ada itu, ya Pak Dison, Prato, pembalap itu. Ada juga yang mau investasi di bidang balapan kuda. Ada. Ya, kita masih punya lahan-lahan yang kosong di sekitar sana. Memang kita harus punya ini. Mau tidak mau, kita harapkan jangan ribut dulu gitu loh. Rumah bangun udah ribut aja, begini-begini. Karena itu sebenarnya orang-orang yang takut bersaing dulu. Saya tahu gitu. Takut bersaing, jadi kalau jiwa ada di situ, tamunya ke sana semua, nggak ada di sini, dan seterusnya. Ya. Tapi kasihan lah saudara-saudara kita yang jauh-jauh. Yang mau monopoli di sini, takut terus. Kok bagi gitu loh, bagi. Ini bagi ini. Jadi kalau nggak ada, jadi banyak saya kira ada beberapa hal dari lempar dulu sedikit supaya tidak terlalu ribut nanti. Karena yang tadi ini racing ini saya juga setuju ya, kerjasama dengan
dan juga mau bikin balapan kuda juga di Jerman atau Buleleng itu sejenis lah kira-kira ya untuk membuat diversifikasi pariwisata kita. Yang penting tidak melupakan budaya kita dan tidak merusak lingkungan kita. Jadi harus pro environment dan pro culture. Ini baru 13, ada berapa semuanya? 18. 18. Tidak mungkin lagi kita teruskan karena sudah 13. Semuanya 22. Saya harapkan itu tertulis, ada alamatnya, nanti dihubungi oleh SKPD yang bersangkutan. Jadi semua yang masuk ini akan dihubungi lagi, mudah-mudahan apa yang menjadi masalah saudara bisa kita jadikan solusinya. Mungkin Pak Nyoman mau bicara? Cukup? Ya mudah-mudahan cukup, waktunya sudah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan fokus kita masih kepada penanganan orang miskin, kemiskinan. Kita juga ingin mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Gini rasio kita, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di Bali ini sangat mulai agak tinggi. Dan ini memerlukan langkah-langkah untuk kita mengambil langkah bagaimana mengatur pembangunan ini supaya kue kemakmuran itu lebih merata, baik dari segi wilayah maupun dari segi pendapatan per kelompok. Ya. Jadi jangan ribut dulu kalau kita mau membangun wilayah barat, atau wilayah utara, atau wilayah timur. Tolong jangan ribut dulu. Nanti komentarnya kebanyakan nggak jadi lagi investor itu. Ya. Tidak semua investor itu jahat, tidak semua. Ada yang jahat, ada. Tapi mari kita seleksi dengan benar, baik orangnya maupun proyeknya. Ya. Jadi jangan terus a priori bahwa semua investor itu jahat. Tanpa ada investor tidak ada pembangunan. Tanpa pembangunan tidak ada lapangan pekerjaan. Tanpa lapangan pekerjaan kemiskinan akan bertambah. Itu rumusnya, tidak bisa dibantah oleh siapapun bernegara. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Bali supaya kita betul-betul bisa lebih mensejahterakan lagi masyarakat kita. Saya juga mengimbau kepada masyarakat Bali yang hidupnya berkecukupan atau merasa berkecukupan agar membantu saudara-saudaranya yang belum mampu. Ada beberapa media yang sudah membuka dompet kemanusiaan, mohon berpartisipasi. Apakah Rp10.000 atau Rp20.000 atau Rp30.000 itu silakan. Yang penting ikhlas, karena kita ingin mengerahkan kekuatan masyarakat di samping pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini lebih cepat lagi. Itu kira-kira imbauan saya. Terus apapun yang terjadi di luar Bali, marilah kita jaga Bali dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita ikut-ikutan ribut dan sebagainya. Mari kita ulengan kayu didihin bumi ini Bali yang kita cintai. Saya demikian program hari ini. Bagi yang belum cukup ngomong boleh datang besok. Nanti saya ada di situ. Jadi Pak Lana kalau mau meneruskan mantranya, apa saja. Bagus kalau ada keinginan untuk saudara. Tidak ada istilah nanti kalau sudah tua saya baru belajar agama. Telat. Dari muda, dari kecil. Saudara-saudara kita yang beragama Islam, misalnya dari kecil sudah belajar ngaji. Dari kecil sekali, dari mulai bisa melek, sudah belajar ngaji. Kita jangan telat, saudara-saudara. Sudah tua baru belajar telat. Tapi daripada tidak belajar sama sekali, lebih baik belajar.
Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sampul yang ingin dan manut ring ayun